Halo, selamat siang, Mas Felix. Selamat siang, Bapak. Gimana, Mas Felix? Baik. Mulai jam 1 ya? Iya, betul, Pak. Kita mulai jam 1. Pak, sebelumnya mungkin nanti saya minta tolong Bapak untuk stay di kolom chat, karena mungkin pada saat presentasi nanti saya akan mengingatkan Bapak kalau misalnya waktu presentasi tinggal tersisa 2 menit Oh atau ya, mungkin sudah habis. Jadi nanti Bapak mungkin bisa mengingatkan pada presenter langsung mungkin ke intinya atau seperti itu, oke, Pak. oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Felix. Ya, baik, Pak. Baik Pak, Oke, udah jam silakan. 1, Ya, mungkin silakan. bisa kita mulai langsung ya Pak. Ya, Mungkin selamat datang kepada Bapak serta Ibu presenter maupun peserta. Mungkin saya minta untuk menyalakan kamera karena kita akan ada sesi dokumentasi di awal sesi 3 ini. Kepada Bapak Taufik Akbar, Bapak Chandra Adi Pratama, Ibu Deborah, serta Ibu Frederika ya. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja ya. Saya akan hitung sampai 3. Boleh dilihat ke arah kamera. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Boleh langsung dimulai untuk presenter pertamanya, Pak. oke, terima kasih kepada Mas Felix. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para presenter yang hari ini akan mempresentasikan hasil risetnya. Pertama, Saudara Fredrika Kusnandar dari Universitas Bunda Mulia, yang kedua dari Taufik Akbar dari Perbanas Institute, yang ketiga dari Salsa Nabila Izzat Putri dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang keempat Saudari Feni Mairiza dari Universitas Bengkulu, yang kelima Pak Taufik Hidayadi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Untuk itu kami persilakan yang pertama Fredrika Kusnandar waktu 10 menit, nanti kita jawab 5 menit. Persilakan kepada Ibu Fredrika Kusnandar dari Bunda Mulia. Persilakan. Ya, selamat siang Pak. Saya izin share screen dulu ya Pak. Ya, silakan. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Frederika Kusnandar yang hari ini akan mempresentasikan penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi time value dan capital structure yang dilakukan oleh saya dan pembimbing saya Pak Temu Setiawan. Latar belakang dalam penelitian ini adalah yang pertama faktor fundamental perusahaan, yang kedua adalah tingkat profitabilitas yang rendah, yang ketiga adalah perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien, dan yang keempat adalah adanya penelitian yang tidak konsisten dengan penelitian terdahulu. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya menguji 3 variabel independen dan 1 variabel dependen dan 1 variabel pemediasi, yaitu likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, variabel pemediasinya struktur modal, dan variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Factbook di Bursa Efek Indonesia selama tahun periode 2018 hingga 2019 dengan pengukuran likuiditas yang diukur menggunakan current ratio dan quick ratio, profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE,
ukuran perusahaan yang diukur dengan log natural total asset, struktur modal yang diukur dengan debt asset ratio dan debt equity ratio, dan nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value dan Tobin-Speed. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pembuktian empiris bahwa adanya pengaruh likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh struktur modal. Manfaat dalam penelitian ini adalah bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi apakah fundamental perusahaan adalah hal yang penting yang menyebabkan reaksi pasar. Yang kedua adalah bagi investor diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan fundamental keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah bagi publik menilai faktor yang berpengaruh pada nilai perusahaan yang penting dalam melihat ekonomi Indonesia secara global. Dan bagi akademisi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam penelitian selanjutnya. Teori variabel dalam penelitian ini. Teori audiensi adalah hubungan keagenan yang muncul ketika seseorang yang disebut prinsipal mempekerjakan orang lain yang disebut agen. Teorinya digunakan sebagai analis dalam pengambilan keputusan, di mana biasanya perusahaan akan memberikan sinyal kepada calon investor. Nilai perusahaan adalah hasil dari seluruh pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Struktur modal merupakan perbandingan antara modal yang didapat dari eksternal dan di internal. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kewajibannya dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Profitabilitas adalah variabel perusahaan untuk memperoleh laba dari yang dapat berkaitan dengan omset, jumlah aset, dan modal. Ukuran perusahaan adalah perbandingan dalam kapasitas perusahaan yang biasanya diukur dengan jumlah aset. Berikut ini merupakan model penelitian dalam penelitian ini. Sehingga hipotesis yang akan diteliti adalah likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, dan struktur modal sebagai pemediasi. Berikut ini merupakan indikator dari variabel. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder yang dari seluruh perusahaan keuangan tahun 2018 hingga 2019 yang tercatat pada Facebook di Bursa Efek Indonesia. Total sampel yang didapat adalah sebanyak 224 perusahaan dengan menggunakan alat analisis LSM. Berikut ini merupakan karakteristik responden, di mana perusahaan yang tercatat dalam Facebook Bursa Efek Indonesia sebanyak 224 perusahaan, perusahaan yang tidak tercatat pada Facebook Bursa Efek Indonesia sebanyak 42 perusahaan, perusahaan yang tidak menerbitkan annual report selama tahun 2018 hingga 2019 sebanyak 105 perusahaan, perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian sebanyak 135 perusahaan, dan perusahaan yang tidak menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangan sebanyak 47 perusahaan. Berikut ini merupakan hasil statistik deskriptif loading factor, di mana seluruhnya di atas 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh perubahan telah memenuhi syarat atau valid. Berikut ini merupakan nilai AC, di mana seluruhnya di atas 0,5, maka seluruh perubahan dinyatakan valid. Berikut ini merupakan nilai cross-loading dan composite reliability dan combat alpha, di mana seluruhnya memiliki nilai 0,7 yang dapat disimpulkan bahwa seluruhnya memiliki penelitian ini memiliki diskriminan validity yang baik dan memenuhi kriteria keandalan. Angka R-square pada penelitian ini sebesar 11,8%, di mana 11,8% berubah di nilai perusahaan yang berarti perubahan likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan dapat menjelaskan sebesar 11,8%. Dan sisanya 88,2% dijelaskan oleh peubah lainnya.
Masing-masing ubah harus memiliki nilai T di atas 1,96 dan nilai p-value di bawah 0,05 sehingga dapat dinyatakan signifikan. Berikut ini merupakan hasil dari pemediasinya, di mana syaratnya masing-masing ubah harus memiliki nilai T hitung di atas 1,96 dan nilai p-value di bawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas, ukuran perusahaan, dan struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. Dan struktur modal tidak mampu memediasi antara likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Peran dalam penelitian ini bagi perusahaan perlu memperhatikan profitabilitas dalam menjaga nilai perusahaan sebagai ukuran kinerja. Bagi investor, rasio profitabilitas sebagai pengukuran fundamental akan berpengaruh sehingga pada keputusan pengambilan investasi tidak keliru. Bagi penelitian selanjutnya, mempertimbangkan variabel lain untuk pengujian selanjutnya. Menambahkan jangka waktu penelitian, menggunakan data perusahaan dengan sektor yang lebih spesifik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Fredrika Kusnandar atas presentasinya, pas 10 menit waktunya. Kemudian berikutnya kami persilakan kepada peserta lain untuk menanggapi hasil penelitian dari Saudari Fredrika yang mencoba menguji dampak dari likuiditas, profitabilitas, dan juga melihat apakah ada sistem modal bisa mempengaruhi hubungan antara likuiditas, profitabilitas serta ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Jadi unsur modal itu sebagai pemediasi. Oke, silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya bertanya sedikit ya. Kita mau menanggapi, Pak. Oke, silakan dari Pak Taufik Akbar, silakan Pak Taufik Akbar. Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Sparta, Mbak Fredrika. Kalau boleh tahu software yang digunakan apa ya? Saya menggunakan PLS, Pak. Apa Mbak? Kurang jelas. Oh iya. Saya menggunakan PLS. PLS ya. PLSM. Ya ini sama-sama belajar ya. Ini belum tentu saya juga benar, belum tentu juga salah ya. Jadi hemat saya ketika ini kan variabelnya variabel manifest ya. Dalam artian dia berdiri sendiri, dia tidak tidak menggunakan laten. Nah, maka dari itu tidak ada pengukuran outer model penanggalan saya. Maka dari itu mungkin lebih cocoknya menggunakan AMOS. Nah, di mana AMOS itu memungkinkan kita menggunakan langsung variabel manifest untuk melakukan pengukuran. Kebetulan saya juga melakukan hal yang sama, Mbak. Nah, kalau Smart PLS itu kan nanti kita variabel penentuannya apakah reflektif atau formatif untuk konstruknya gitu. Nah, sementara ini kita tidak menggunakan laten. Hemat saya baiknya lebih baik menggunakan AMOS yang langsung mengukuran variabel manifest. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Spartan, Mbak Fredrika. Oke, terima kasih kepada Pak Taufik Akbar, benar sekali ya. Saya persilakan kepada Mbak Fredrika menanggapi, persilakan. Terima kasih sebelumnya Pak Taufik atas masukannya. Kebetulan memang pada kenapa saya pakai PLS karena di kampus saya memang mayoritas menggunakan PLS sehingga jadi saya menggunakan PLS dan kebetulan memang kita diajarinya itu yang lebih mendalam. Oke, ada lagi Pak Fredrika?
yang jawaban. Jadi itu Pak Taufik. Jadi alasan Bu Fredrika karena software AMOS itu belum dipelajari ya oleh mereka, sehingga nanti penelitian ke depan ya mungkin Mbak Fredrika bisa menggunakan software AMOS kalau nggak ada penelitiannya ya, terhadap variabel Mbak Fredrika gunakan ya. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Mungkin secara umum sudah bagus penelitiannya, mungkin karena keterbatasan dalam hal penggunaan software ya. Tapi itu nggak ada masalah, hanya masalah kualitas hasil mungkin nanti akan diperbaiki ya menggunakan AMOS ya. Dan juga saya mau nanya ya, itu menurut Mbak Fredrika tadi dikatakan variabel struktur modal tidak bisa memediasi hubungan hubungan 3 variabel Mbak teliti seperti variabel likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak bisa memediasi pengaruh terhadap nilai perusahaan. Itu kenapa Mbak Fredrika? Kalau berdasarkan jurnal dari Baron dan Kenny, itu dikarenakan memang masing-masing variabelnya antara variabel independen dengan variabel dependennya itu memang tidak berpengaruh signifikan, Pak. Sehingga pada saat memediasi itu tidak memenuhi syarat dari sifat mediasi itu gitu. Sehingga jadi hasilnya juga jadi tidak memediasi. Secara teori gimana? Secara teori apakah ada unsur mediasi dari struktur modal ini secara teori? Kalau secara teori yang kenapa tidak memediasi ya Pak? Iya, iya. Enggak, secara teori apakah, berarti secara teori bisa mediasi kan? Teorinya kan bisa mediasi. Kenapa bisa mediasi secara teori? Jelaskan logika teori seperti apa? Kalau secara teori tidak bisa memediasi mungkin bisa memediasi lah. Teori bisa memediasi kan? Ya bisa memediasi itu mungkin karena adanya hubungan ya Pak, karena likuiditas itu berhubungan dengan hutang, terus struktur modal juga berhubungan dengan hutang, sehingga mereka bisa memediasi. Masih satu kesatuan dalam laporan keuangan yang untuk melihat nilai perusahaan itu sendiri, Pak. Iya. Jadi pada faktanya ternyata perusahaan berutang nggak berutang itu dampak likuiditas terhadap nilai perusahaan kan nggak begitu pengaruh ya berarti ya. Berarti itu ya. Sama juga seperti profitabilitas ya. Perusahaan berutang sama berutang itu dapat nilai perusahaan nggak gitu signifikan pengaruhnya. Ketiga ukuran perusahaan ya. Oke, terima kasih Mbak Fredrika. Mungkin kalau ini masukkan di jurnal untuk nasional ya, mungkin perlu dipertimbangkan saran Pak Taufik Akbar tadi ya. Usah beli valid aja. Tapi kalau saya dipakai ini juga nggak apa-apa untuk persilakan aja. Oke, terima kasih. Berikutnya, terima kasih Bu Dika atas presentasi. Terima kasih. Berikutnya kepada saudara Taufik Akbar dari Perubahan Institut. Silakan Pak Akbar. Taufik ya. Maaf Pak, saya memotong. Mungkin ini ada kesalahan teknis sehingga beberapa dari presenter dan peserta lainnya dari ruangan ini maupun di ruangan lainnya tidak masuk ke dalam breakout. Jadi dari panitia berencana untuk menutup breakout sementara, terus kemudian akan dibuka lagi. Jadi mungkin setelah ini nanti akan breakoutnya akan ditutup untuk di live, kemudian nanti kita akan masuk seperti semula lagi seperti ini. Jadi kita tutup sementara dulu ya. Ya, jadi untuk sementara ditunggu sebentar ya Pak. Jadi Pak Taufik Akbar ada tadi nanya, bukan itu? Ada. Kan presentasi aja Pak Taufik Akbar dulu. Takutnya pas di tengah presentasinya mendadak breakout room-nya ditutup Pak. Jadi terputus seperti itu. Iya. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Oke, maaf ya Pak. Iya, oke.